Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Oke, kita bahas soal MU, tapi sebelum kita bahas permainannya atau bahkan nasib seorang pelatihnya, kita ngomongin kartu merah Bruno ini menurut kalian layak apa nggak sih? Ada yang masih bisa berdebatkan itu nggak layak, ada yang bilang katanya itu kepleset, dan lain-lain. Menurut kalian layak apa nggak? Menurut gue 100% keputusannya benar kemarin untuk ngasih red card. Betul dia kepleset, dan gue biasa agak ngasih keringanan lah, misalkan pertimbangannya kan dia kepleset. Yeah. Apa yang mau dia lakuin? Tapi pertanyaannya kalau kemarin kan apa yang dia lakuin oleh Bruno itu bahaya banget menurut gue. Dia tahu dia kepleset, dia tahu dia kehilangan keseimbangan, terus lu masih ngapain ngangkat kaki setinggi itu, dan itu ngarahnya ke arah tulang kering atas dari Madison loh, dan itu potensi cederanya bahaya banget. Dan menurut gua keputusan itu diambil oleh Chris Kavanagh kemarin itu udah 100% tepat, dan straight record artinya lu kehilangan di 3 pertandingan, dan gue sama sekali nggak ngeliat MU bisa menang 3 pertandingan ke depan lawan Brentford, Aston Villa, West Ham tanpa Bruno tuh gue hanya nggak bisa ngeliat hal itu gitu. Jadi menurut gue bakal jadi 3 pekan yang panjang banget rasanya bagi fans MU. Rizal seneng banget ngomongin yang panjang. Iya. Ntar dulu mas di situ, ntar dulu. 20 menit yang panjang ya. Ini 3 game yang panjang kalau buat MU tanpa Bruno. Tapi justru kayaknya fans MU banyak yang suka gitu kalau nggak ada Bruno, pengen tahu bisa sefluid apa, karena berkali-kali di musim ini terlihat ketika Bruno megang bola selalu bisa mendelay momentum yang harusnya mereka transisi cepat. Kalau Mas Aryo ada tambahan dari Rizal atau setuju sama Rizal terkait kartu merah Bruno? Setuju. Setuju Kan kartu kita merah. harus ngeliat tiap ada insiden tuh kita harus lihat musim ini dan konteksnya seperti apa. Ya. Jangan lo bandingin waktu itu si Kovacic musim lalu itu kan maksudnya yang nggak dapat kartu. Konteks di musim ini wasit lebih tega untuk ngasih kartu kuning. Kemarin tren nendang bola langsung kuning. Itu kan apa yang terjadi pada Declan Rice, pada kemarin Trossard, itu kan secara konsisten mulai dilakukan juga oleh wasit-wasit. Dan kemarin semua hal yang mengharuskan itu menjadi kartu merah ya dilakukan Bruno. Yeah. High, open stats itu udah 2 kategori di mana lu udah harus kartu merah. Dulu sebelum 2006 atau 2008 hanya dari belakang yang kartu merah. Sekarang dari depan, dari belakang, dari samping semua kena di atas open stats udah pasti kuning. Ya dia kepleset, tapi momentum setelah dia kepleset ada hitungan 1 atau 2 detik di mana kakinya masih diterusin, kakinya masih kena. Oke, mungkin kontaknya nggak keras, bukan sebagai hal yang telak gitu membuat lah, dia cedera gitu. Tapi kalau itu kena dengan telak dan cedera itu udah pasti membahayakan. Jadi 3 kategori, 1 tinggi kakinya, 2 open stats, ketiga membahayakan. Jadi 3-tiganya tuh udah masuk kategori di mana lo harus dapat kartu merah. Jadi wajar mau kepleset mau enggak, dan kaitannya kalau Bruno masih main tetap kalah menurut gue. 11 pemain tetap kalah. Nggak ada hubungannya, nggak ada Bruno sama nggak ada Bruno. Ya mungkin kalahnya lebih kecil, tapi yang jelas nggak menang juga. Tapi kalau ngomongin soal Bruno nggak ada, itu blessing in disguise buat MU yang memang dia sebenarnya punya Eriksen untuk menjadi nomor 10, Mason Mount yang harus dicoba untuk jadi nomor 10, karena di 5 pertandingan ini kelihatan Bruno tuh selalu mendelay, tadi gue bilang di awal, dan dia sering banget nggak efektif, banyak peluang-peluang yang di depan gawang nggak efektif. Menurut kalian ini bagus nggak sih buat Ten Hag untuk mencoba ini loh, ada pemain yang lain yang bisa mainnya lebih simpel dan lebih taktis gitu. Blessing in disguise bisa dibilang iya ya, karena berkaca dari 2 pertandingan terakhir lah, lawan Twente dan lawan Crystal Palace, menurut gue yang lebih parah tuh permainan dari Bruno itu emang performa dia bener-bener jelek banget. Tapi kalau dari soal long term, biasanya kan Ten Hag ini ketika musim lalu atau musim pertamanya kan juga ada momen di mana dia under pressure, terus switch permainan jadi agak lebih reaktif, dan itu biasanya sukses, biasanya gara-gara Bruno juga. Menurut gue dia salah satu pemain yang dari segi mentalitas cukup oke, walaupun banyak yang gak suka karena cengengnya ya, dia pemain yang cengeng, suka protes segala macam. Tapi kalau dari segi output, dari segi produktivitas kan belum ada yang bisa ngedeketin Bruno juga dari segi chance created. Di itu MU. salah satu. Iya, di MU. Kan. Ini salah satu kelebihan dari Bruno, dan menurut gua kalau angka dari produktivitas Bruno ini ditarik, ada nggak pemain-pemain lain dari MU yang bisa step up ngisi kontribusi kayak dia gitu? Menurut gua nggak ada mas di situ. Jadi menurut gua emang betul performa dia lagi jelek, tapi kalau dari segi digantikan dari segi peran dan juga dari segi kontribusi, menurut gua MU nggak punya jawaban untuk cari penggantinya dari Bruno Fernandes ini 3 pertandingan ke depan. Setuju mas dengan itu, MU belum punya jawaban untuk mengganti Bruno. Kalau anak sekarang ngomongnya jujur li ya. Jujur li. Honestnya. Ya emang nggak ada pemain yang bisa menggantikan dia apple to apple gitu ya. Kontribusi dia dalam assist, dalam buka ruang, segala macem lah itu nggak ada menurut gue yang bisa sebagus Bruno. Tapi sekarang kan dia
deep of formnya tuh lagi kelihatan. Berapa pertandingan terakhir benar-benar udah nggak perform. Ada saatnya pemain seperti itu kan diparkir gitu. Tapi mungkin dia memilih untuk memparkirkan dirinya sendiri, mungkin udah terlalu hektik, dia udah nggak bisa ngasih kontribusi, akhirnya dia harus nggak main di 3 pertandingan. Tapi kalau lo bicara blessing in disguise, ya bisa jadi lo coba pemain kayak Mount kemarin dicoba di posisi yang harusnya dia lebih natural di posisi itu gitu kan. Ini pemain yang visionnya bagus juga kok ketika dia sama Chelsea waktu itu. Kasih bola cepat, justru dia yang progressionnya lebih cepat dibandingkan Bruno kalau dia megang bola gitu. Ya walaupun positioningnya mungkin nggak sebagus Bruno untuk mencari ruang gitu, tapi paling nggak handling bola. Dan yang penting bagi United kan gimana lo bisa progression ke depan ketika terjadi transisi, siapa pemain yang bisa duluan majuin bola ke depan. Nah, Mount sebetulnya bisa masuk untuk kategori itu. Jadi ya ada untungnya juga nggak ada Bruno sehingga lo bisa mencari alternatif. Kan kalau kita bicara Ten Hag, Ji, ini pelatih yang udah dikasih semua yang dia mau lah. Dia udah nggak bisa, kalau Rijal istilahnya, berlindung di balik pemain cedera. Siapa lagi sih yang cedera di United? Udah nggak ada. Lenny Yoro paling jawabannya. Semuanya udah ada lah. Semuanya yang dia minta udah ada. Tapi masih aja game lo nggak kelihatan. Lo nggak bisa nunjukin apa ya. Ya mungkin di awal-awal lawan Brentford Barnsley lo bisa menang dengan 7 gol. Gue bilang tunggu aja lawan Crystal Palace sama pertandingan berikutnya baru lo bisa uji ini. Newcastle MU di bawah Ten Hag. Ya masih maju selangkah mundur 2 langkah, maju selangkah mundur 2 langkah, masih kayak gitu. Dan momentum untuk menggantikan Bruno ya gue rasa ini menjadi salah satu keputusan yang akhirnya mungkin bisa ada parameter penggantinya gitu. Oh nggak ada Bruno kita bisa kok survive ya, kayak Arteta nggak ada si Odegaard. Ternyata yang lain bisa kreasinya malah keluar kan, yang lain untuk sisi ofensifnya gitu. Tapi kalau melihat dari sisi penyerangan, oke, dari efektivitasnya juga berantakan. Tapi kalau dia juga ingin membangun dari belakang, nyata nggak squad itu juga kemarin. Kita lihat berapa kali ada reckless decision dari seorang Dele, Mazraoui, berapa kali dia ngambil sekali. Dele juga ngambil sekali, akhirnya menciptakan lubang yang sangat besar. Untungnya Onana kemarin main masih lumayan bagus kemarin. Gimana melihat, apakah nyata nggak sebagus itu komposisi main-main dari Ajax ini? Sangat nggak sebagus itu, dan menurut gue kalau kemarin peluang itu bukan Werner yang dapat, Son lah katakan, itu skornya bukan 3-0 lagi mas menurut gue, bisa jadi 4-0, 5-0 kalau Son yang ada di situasinya Werner kemarin. Gue lewat mulu anjir. Bener, dan kemarin yang bikin gue heran adalah ini kan mereka hampir kebobolan yang sama identik kayak Twente gitu. Ini masih kejadian, dan juga kalau inget pertandingan abis lawan Liverpool, Slot justru bilang nge-review di acara Sky Sports waktu itu, dia bilang kenapa Liverpool bisa nyaman banget main di Old Trafford, karena mereka tahu fullbacknya ini main terlalu tinggi dan mereka itu nggak terlalu nyaman untuk megang bola. Jadi momen lu rebut bola di setengah lapangannya dia, lu akan berhadapan langsung dengan back, dan itu backnya terlalu mudah untuk dieksploitasi. Dan anehnya itu kan pertandingan awal September, dan kemarin di akhir September masih kejadian juga performa kayak begitu. Ini juga menunjukkan kalau ini emang kemauan dari Ten Hag gitu. Ten Hag mau sistem ini kayak begini. Tapi pemain-pemain nggak bisa mengeksekusi, ya masa mau disalahin pemain terus? Menurut gue ini pemain udah out of his idea lah, udah kelihatan banget ini pemain udah nggak bisa diangkat lagi, dan pelatihnya juga udah kehabisan ide menurut gue si Ten Hag ini. Dan ini ya bener kata Mas Arwi tadi udah nyinggung, udah nggak ada tempat berlindung lagi. Ini musim ketiga loh, musim ketiga itu di mana-mana seharusnya udah squad lu sendiri, dan ini udah dikasih loh squad MU sendiri. Lu masa mau berlindung? Oh ya tunggu si Lenny Yoro balik. Lenny Yoro anak 18 tahun mau ngasih apa juga? Apakah bisa ngasih upgrade gitu dengan lini belakang MU? Dan ini menurut gue performa kayak gini, ngeliat De Ligt kemarin main begitu reckless, seharusnya sih kayak ngikutin De Ligt dari dulu seharusnya nggak heran ya, karena dia tergantikan di Juventus dan dia juga tergantikan di Bayern Munchen. Jadi menurut gue ini performa yang buruk, dan ini kedepannya bakal, tadi gue bilang 3 pertandingan ke depan, menurut gue hanya nggak bisa ngeliat 3 pertandingan ke depan MU bisa menang dengan sistem yang sama kayak begini. Lu bisa berjalan skema lo ketika lo lawan Southampton sama lawan Barnsley. Tim yang nggak ngasih lo pressing sama sekali. Itu kan kenyamanan. Kita langsung lihat De Ligt oke juga ya mainnya ya. De Ligt ternyata bagus nih. Ya lo nggak ditekan, nggak ada yang melakukan pressing gitu. Sementara dari Liverpool, pertandingan lawan Liverpool, itu udah pakemnya udah kelihatan kan. Lu tinggal ganggu si MU ketika mau masuk ke lini tengah. Udah lu ganggu aja backnya. Nggak ada yang bisa pegang bola. Putar sana putar sini balik, nggak ada kenyamanan dalam memainkan bola. Ketika lawan yang lo nggak punya pressing, lo bisa sustain dengan gaya kayak gitu. Tapi begitu lo di press, tim seperti Spurs kayak apa press ya? Belum nanti Newcastle, belum nanti ya tim-tim yang 3 akan ketemu lagi. Harusnya gede-gede gitu, Bournemouth aja belum tentu menang, gue yakin dengan cara mainnya Bournemouth ya, karena Bournemouth pressingnya kuat loh. Bournemouth pressingnya kuat. Bournemouth si Iraola kan? Iya benar-benar pressingnya juga gila. Walaupun kemarin dibantai sama siapa ya, sama Arsenal apa sama Chelsea ya? Enggak, Chelsea menang. Bantai Liverpool, Nunes. Oh, Liverpool ya? Yang Chelsea menang supaya Liverpool bantai, tapi secara main menurut gue belum tentu MU bisa lolos dari pressingnya dia, karena menurut gue MU itu gak punya pemain-pemain yang kuat press resistance gitu. Even Ugarte
ini pemain yang menurut gue bukanlah pemain yang bisa keluar dari press resistance. Oke, dia mainnya bagus sebagai intercept, sebagai tackler, tapi bukan orang yang bisa keluar dari pressing, Mas. Menurut lu apakah Ugarte emang bukanlah pemain mungkin yang paling bagus untuk pressing ya tinggal Maino sih menurut gue ya. Yang bisa keluar dari pressing ya. press resistance lah? Ketika di Atau press dia masih counter press lah? cukup tenang untuk keluar dari pressing. Iya. Cuman kan apakah dia harus mundur sejauh itu? Sementara lo butuh satu pemain yang bisa bertarung di depannya dia. Iya, iya. Itu kan gak ditawarin sekarang sama Casemiro. Kalau dulu mungkin mereka bisa bergantian. Casemiro maju, Maino melakukan itu. Maino maju, Casemiro bisa dirty worknya. Tapi kan sekarang kelihatan gak jalan. Ugarte juga gak bisa ternyata. Sementara back tengahnya yang harusnya bisa progres sedikit ke depan untuk megang bola dengan nyaman, lo taruh Delih, lo taruh Lisandro, lo taruh siapapun deh. Ketika di press bingung, grogi mau ngapain dengan bola itu. Jadi ya serba salah. Lu mau pakai Maino untuk melakukan itu bisa gitu. Cuman apakah dia akan lari-lari terus di tengah untuk bisa sekalian ngejar bola nunggu lawan di atas. Di bawah pun lu harus jemput bola dari bawah. Apakah dia akan bermain terus-terus seperti itu? Ya gua rasa nggak bisa sustain juga seorang Maino untuk melakukan itu sepanjang musim. Jadi emang pilihannya juga susah gitu. Nunggu lawan yang nggak bisa pressing, lu baru bisa keluar. Lu kan harus cari alternatif lain gitu untuk melakukan itu. Dan kalau soal dari segi press resistance, banyak momen di mana musim ini MU dan musim lalu juga ya pastinya, bukan dari segi lack of individual kemampuan merekanya aja gitu. Tapi kalau dari sistemnya sendiri, gue beberapa kali menemukan posisi antara gelandang dan juga gap ke strikernya atau gelandang second striker itu terlalu jauh banget dan siapapun yang main di situ, even Maino sendiri pun walaupun press resistance, babak kedua Liverpool kecolongan juga direbut di atas gitu. Jadi menurut gue siapapun yang ditaruh di posisi itu nggak akan selamat di sistemnya Ten Hag kayak begini. Dan menurut gue ini sistem yang benar-benar nightmare. Dan kalau tadi udah banyak juga yang nanya di live comment siapa penggantinya, pelatih penggantinya Ten Hag nanti terjebak sama pemain yang Ten Hag udah pengen, dan ini pemain yang nggak bisa dikeluarkan kemampuannya oleh Ten Hag gitu. Jadi ini cycle yang terus berulang, dan menurut gue ini cycle yang sama sekali nggak diinginkan, nggak diharapkan sama Ineos pastinya ketika dia ngasih kontrak extension ke Ten Hag. Ini menurut gue MU udah kejebak di situasi yang benar-benar fucked up lah istilahnya kalau buat situasi yang kayak begini sih menurut gue, Mas. Ya makanya nggak heran kalau Ineos sekarang masih backup dia kan, karena mungkin dengan kemarin pertimbangannya bisa juara FA Cup yang isunya udah board meeting katanya bakal mencat dan lain-lain, tapi kalau juara akhirnya membuat dia dapat kasih nafas lagi. Tapi sekarang dengan dia dikasih kontrak baru, ditambah juga pemain-pemain dikasih, ini mau sampai kapan? Apakah benar target 2028 untuk bisa bersaing di papan atas itu ya memberikan, ya itu masih ada waktu berapa tahun dari sekarang? 4 tahun lagi untuk bisa bersaing di papan atas itu. Ini statementnya Ini statement dari Ten Hag ya. Saya tak khawatir tentang pemecatan. Kami sudah membuat keputusan di musim panas ini untuk tetap bersama. Kami semua berada di satu perahu yang sama, para pemilik, staf, dan juga para pemain. Tuh. Gitu, dia masih pede. Intinya dia nggak akan mengundurkan diri, maksudnya nggak akan tahu malu. Gue jelek banget nih di MU nih, gue resign deh. Nggak akan gitu, dia nunggu sampai Ineos mecat. Berarti kan artinya masih ada backingan yang sangat kuat dari Ineos. Gimana ngeliat Ineos yang, apakah memang dia buta atau memang mungkin Ineos memikirkan faktor finansialnya, mungkin dari sisi damage loss-nya lebih besar lagi? Bingung gue kalau ngomongin Ten Hag ya. Aduh. Jujur aja, Mas, jujur aja. Jujur. Kalau gue sih ngelihat emang musim lalu, kalau based on apa yang gue bilang, lo nggak ada progres sama sekali dari musim pertama sampai musim kedua, gue nggak lihat progres sama sekali dari timnya Ten Hag. Trofi oke, mereka dapat trofi lawan City gitu. Tapi lo harus ingat ketika dia sampai ke final itu, entah Carabao, entah FA, siapa sih tim yang dia lewat? Ada Mas, di FA masih ada lawan Liverpool. Kemarin Selebihnya? Coventry. Tapi kan emang gitu. Maksud gue udah menjawab pertanyaan itu juga ke netizen. Kalau yang Carabao sampah semua kecuali Newcastle. Nah kalau yang kemarin masih ada Liverpool ya. Kalau lo bicara final, itu kan emang beda cerita ya. Lo bisa dapat juara, Wigan aja bisa juara ngalahin City di final itu kan. Tapi City-nya bukan City Pep, Mas. Ya tetap bisa aja gue jawab lagi itu untuk netizen. Gue udah menjawab itu ke netizen juga, Mas. Tapi tetap aja City juga. Makanya ada istilah Magic of FA Cup kan. Itu menurut gue MU Magic of FA Cup itu lawan City kemarin bisa juara. Pada waktu itu kan yang dijagoin jelas City lah. Tapi Wigan bisa juara. Ya kemarin juga yang dijagoin City, tapi habis mabok-mabokan City-nya. Habis bisa juara. Tapi orang seolah melupakan apa yang terjadi di Liga. Apa yang terjadi di Liga Champions. Peringkat 4 hancur. Lalu di Liga peringkat 8. Gol minus. Kebobolan terbanyak. 60 kasus cedera, Mas. Aduh. Partnership lini belakang 24. Ini gue udah berkali-kali menjawab ini kepada netizen yang masih percaya. Coba lu menjawab ini gimana? Dan semua yang cedera emang cuma MU. Iya. Bisa kok semua keep up dengan cedera itu. Emang Liverpool juga cedera. City, Liverpool, Newcastle,
Spurs emang nggak kena badai cedera. Kena badai cedera, cuman ya lo bisa rotate tim lo bisa membuat pemain-pemain lo tetap bermain sesuai yang lo mau, tetap nurut pemain-pemainnya. Kalau Ten Hag kan kelihatan dia nggak bisa handle tim ini gitu loh. Dan di musim ini bener, gue nunggu banget nih tim ini lengkap dan udah lengkap dan kebukti lagi kan dia nggak bisa. Belum mas, belum ada Luke Shaw katanya. Nggak bisa. Dalot nggak bisa di bek kiri katanya. Susah mas. Sebesar apa sih impact Luke Shaw datang? Kecuali lo nungguin Haaland, nah kecuali nungguin Mbappe, nah itu bisa kasih impact yang Mbappe berbeda. kayaknya juga hancur yakin gue. Kecuali Luke Shaw nanti gantiin Zirkzee atau Højlund, nah dia bisa cetak gol, baru lo tungguin tuh Shaw. Tapi kalau sebagai bek kiri doang, oke, sistemnya lebih jalan kalau ada Shaw gitu. Tapi apa setiap pertandingan akan begitu? Nggak yakin gue gitu, karena gue ngelihatnya dari awal deh dia ngebuang pemain-pemain. MU masih banyak pemain toksik, udah dibuang semua. Siapa sih yang tinggal toksik? Rashford, Bruno, Dua, udah. Dalot. Ya, iyalah. Katanya. Dalot Lo mau wakili netizen ya ini? Tambah-tambah ini gue kan udah perang di timeline selama 2 hari kemarin. Nah sekarang gantian gue sebagai host menanyakan kepada pandit-pandit di sini gitu. Biar gue pengen tahu ada nggak yang sepemikiran sama gue atau gue sendiri yang. Gue seneng kalau nggak ada Justin gini nih, ada kan? pandangan yang berbeda. Ada gitu loh. Justin kan selalu belain Ten Hag. Iya. Sementara lo fans total MU tapi lo ngerasa hal itu kan? Iya, gue dukung MU-nya, gue bukan dukung sosok personalnya. Jadi ketika Ten Hag udah nggak works, ya gue harus bilang dia nggak works gitu. Gue Iya, nggak bilang lu dukung MU, lu harus dukung pelatihnya, nggak gitu konsepnya gitu loh. Dan gue inget, gue ngeliat dia udah nggak bisa handle ini tim. Timnya udah dikasih 660 juta. Pengeluaran dia. Kalau kita bicara selalu dibanding-bandingkan soal duit lah, ini udah keluar duit berapa? Tapi kan itu manajemennya mas yang salah di musim pertama dan musim kedua di Pembelian mana? Ten Hag itu mas itu tetep, Ten Hag Mas. semua yang mau. Mason Mount. Pemainnya semua Ten Hag dan Enggak, tapi dari sisi harga kan bilang banyak yang bilang manajemennya tolol. Kayak beli Anthony masih ada yang membela, itu kan bukan Ten Hag yang mau harga 95. Ya sama. Ya kenapa lu milih Anthony dengan harga segitu? Kalau lo bilang ke Chelsea juga bego banget lo bisa ngeluarin satu. Akhirnya kelihatan kan progres yang penting yang gua tagih. Kan baru 6 pertandingan mas, lu belum bisa bilang. Gue lihat 2 musim. Oh, iya, 2 musim dia udah nggak bisa jawab. Musim ketiga apalagi malah makin turun. Sempet bagus di awal tapi udah kelihatan begitu lo ke press udah lo nggak bisa. Tapi dipecat mas musim kedua kan Pochettino. Tapi bagus. Performa Ya kalau bagus kenapa dipecat? Itu kan yang bego memang manajemennya. Nggak akrab. Dan gue inget di sebelum FA Cup lu pernah ngomong mas, setelah era Ferguson periode paling nggak mengenakan dari nonton MU bagi fans MU itu eranya Ten Hag. Bener, setuju. Dan gue yakin itu terjadi dan gue makinlah dari tadi malam kan yang trending topik selain Ten Hag juga Ole Gunnar Solskjaer ya. Namanya muncul terus udah. Sama juga baru beberapa jam ini Rizal Pahlevi. Yang mana ya? Di awarding di Bread Media. Dikit lagi bisa cerita dikit lagi. Asik. Dan kalau ngomongin dari pemain-pemain yang didatangin bandingin ya, bandingin pemain yang didatangkan sama Ole dan pemain yang didatangin sama eranya Ten Hag, gue malah ngeliat yang sesuai sama kebutuhan pemain-pemain yang bisa ngangkat performa tim itu malah bagusan era Ole. Ketika dia beli Bruno Fernandes, oh ternyata sesuai, dia mau main reaktif football, ini pemain cocok banget ternyata. Walaupun ada Daniel James di sana yang gue gak suka banget, tapi nyatanya untuk transisi football ini pemain yang dibutuhin. Tapi Ole gak dapat trofi Jal. Ini gue menjawab pertanyaan netizen juga nih. Gue udah menjawab semua pertanyaan yang lu berikan berdua. Cuman gue pengen tahu dari si kalian. Ole sendiri yang bilang mas performa. Kalau lu milih Ole apa dia? Ten Hag. Secara permainan Ole jauh Ole kemana? Secara overall lah. Ole. Secara permainan gue Ole masih menikmati loh, masih bisa nonton. Bahkan dibilang Raja Comeback kan zaman dulu kan. Oke, ada jeleknya tapi dia bisa respon mainan yang enak gitu dan mainnya nggak direct doang gitu, benar-benar kaki ke kaki enak. Dan gitu. momen jeleknya Ole kan ketika dia mau transisi ke possession based football kan, itu mulai kelihatan. Tapi kalau dibanding-bandingin pun rekrutan Ole itu jauh lebih berasa menurut gue untuk impact di tim sebelum kedatangan Ronaldo ya pastinya. Tapi selain itu jauh lebih berasa. Sedangkan Ten Hag nggak ada pemain yang gue ngeliat bisa mengupgrade pemain-pemain yang udah ada gitu. Kayak contoh De Ligt, upgrade apakah dia bisa bilang upgrade? Menurut gue enggak. Masih hanya kalau main kayak gini terus mungkin Maguire 2.0 menurut gua. Untuk kedepannya posisi kayak si di gelandang Mason Mount ini bukan jawaban dan makalah pemain yang bisa perform amat dia loh yang sama sekali lu nggak perlu ngeluarin duit pemain akademi. Jadi menurut gua dari segi rekrutmen pun kayak anak ini identifikasi talentnya juga bermasalah juga dan menurut gua itu salah satu kontribusi kenapa United selalu gagal bersama Ten Hag karena kemauan dari Ten Hag ini soal pembelian pemain menurut gua sangat-sangat buruk dan menurut gue fans MU layak menerima ini sih karena gimana bisa lu performa 90 menit lawan City lu jadiin acuan banyak surat terbuka waktu itu banyak banget fans di seluruh dunia ngirim ke Ineos pertahanin Ten Hag dan menurut gue ini lu sangat layak menerima ini kalau lu berdasarkan 90 menit itu doang nilainya. Emang surat terbuka pertanyaan Ten Hag? Banyak pas yang ke Ineos pertahankan. Yang pas FA itu ya? Iya setelah menang itu. Ya makanya terbuai dengan peringkat 4 di Liga Champion, peringkat 8 di Premier League, rekor kekalahan terbanyak, rekor kebobolan terbanyak.
minus dari sisi gol itu kan bukan standar MU gitu. Tapi yang pertanyaan terakhir ya Mas, apakah ganti pelatih ada solusinya? Karena sejak era Fergie cabut, sudah banyak pelatih yang sudah dikorbankan, dicoba dengan loss dengan sangat besar membelikan pemain terus-terusan gitu. Tetap lebih bagus dari Ten Hag pasti menurut gua. Karena ini pelatih kalau lo misalnya ya di 2 musim pertama udah ketahuan gaya bermain lo yang paling bagus adalah transition football. Reaktif. Lo selalu bisa menang dengan tim-tim besar dengan make skema itu. Kalau lo udah kepepet, lo gak bisa mainin build up dari bawah. Ya udah lo main aja apa yang menjadi andalan lo. Lo laid back di belakang, lo tunggu lo pancing. Itu kan yang terjadi pada Spurs, pada Chelsea, ngepancing back-back lawan. Karena kan tim-tim di Premier League mostly mau ketarik ke atas. Kecuali lu main di Serie A, lu mau main kayak apa ke belakang nggak ada yang nyamperin lu, nggak ada yang mau ngepres lu. Sementara di Premier League kan pasti pada high defense. Lu nggak nonton Serie A Mas? Musim ini kan gak ada yang nayangin, gimana cara bisa tahu? Nonton dong di BeIN. Di BeIN emang udah ada? Ada. Ada ya. Tunggu di BeIN ya kalian nonton ya. Iya dia kan nggak bisa maksimalin skema yang dia mau. Tapi kenapa nggak dia manfaatin? Sementara itu works kalau lo main di Premier League. Gaya-gaya seperti lo memancing lawan itu pasti akan dimakan oleh klub-klub Premier League. Lo manfaatin kecepatan pemain-pemain lo, manfaatin skema satu-satunya skema yang membuat lo terlihat bagus di sebuah pertandingan. Sementara kalau lo paksain ini, Ten Hag bukan orang yang menurut gue bisa ngangkat pemainnya, bisa megang ruang ganti. Kemarin seperti terlihat seolah-olah bisa megang ruang ganti, buang Sancho, buang Ronaldo. Sekarang udah nggak ada yang dia nggak bisa juga kan. Artinya kan bukan masalahnya, ternyata bukan Sancho bagus main di Chelsea. Ronaldo masih bikin gol terus sampai sekarang. Artinya ya siapa yang dia buang ternyata bukan menjadi masalah dari United kan. Dialah masalahnya. Ten Hag masalah menurut Mas Haryo ya. Tolong jadi jangan memframing gua adalah haters Ten Hag, tapi Mas Haryo pun juga bilang seperti itu, Rizal bilang seperti itu karena mereka adalah fans Liverpool. Kalau gua fans MU murni. Jangan dibelokin gitu. Enggak salah. Tapi maksudnya kan ini kan ada pendapat dari fans Liverpool yang dari sisi luar, oke kalau orang masih bilang bias. Gua dari sisi fans MU aja masih dibilang bias juga kan. Gue bela Arteta kok. Sama, gue juga bela Arteta. Gue bela Maresca, Pochettino. Gue sih nggak, kalau Pochettino gue nggak. Karena gue nggak. Kalau kita fans Liverpool justru kita pengennya Ten Hag stay Mas. Tapi kita pengen Ten Hag tuh harusnya jangan Ten Hag lagi deh buat MU ini. Karena kasihan buat MU juga. Bener. Gue juga setuju tuh. Kalau gue jadi haters pasti gue setuju. Ten Hag kayaknya akan lucu terus ditaruh di situ kan. Oke, Nesa, kita tutup lah soal MU-an. Kita pindah ke yang lain dulu dong. Sebelum kita pindah, ada pameran lagi dari Steven, Rp50.000 dari fans Liverpool. Joke of the Decade, sebuah era telah berakhir. End of an era katanya Ten Hag ya. Dari Onana Rp50.000. MU Tsunami Trophy, no. MU Tsunami kebobolan, yes. Terus juga next dari Yati Lina, Rp100.000. MU butuh support now, support Ten Hag stay 10 tahun di MU. Yati Lina nih panggilnya Til ya, Til gitu kan. Sekarang yang berikutnya. Lebih cepat ya. Dari apa sih? Mai. Dari Mai Rp118.000. Terima kasih Nesa yang selalu cantik. Ethan apa tuh? Nwaneri. Apakah worth it sebagai pelapis Odegaard? Belum lah. Terus lagi Taufik nih. Dari Isyur Taufik. Halo, apa kabar semua? Rp50.000 ya. Baru bisa nongol lagi nih sedikit untuk merayakan performa Chelsea yang membaik. Mantap Taufik. Dari Arna, nggak pakai slot ya. Rp50.000. Ten Hag bukan pelatih cerdas. Gue nggak terlalu kelihatan sih. Karena nggak bisa menguasai ruang ganti dan skema taktiknya nggak jelas. Masa taktik MU harus dijelaskan sama slot ke Roy Keane. Masa taktik MU harus dijelaskan sama slot ke Roy Keane. Oke. Ya udah. Lagi Muja Sabtu Haryo tuh terakhir 100.000. Oke, Muja Sabtu Haryo lagi. Walaupun saya fans MU sejati, setuju banget dengan Mas Sabto ya gak ada koci bahasan tentang MU lebih apa? Lebih oke. MU till I die. Bagi-bagi uang Chelsea menang Nesa. Tuh Nesa. Dari Fikram Rp100.000. Mantap Fikram. Bagi-bagi uang Chelsea menang. Chelsea menang terus aja kalau gitu. Chelsea bagus juga. Oke lah, kita akan tiap DPI akan bahas Chelsea ya karena ada yang 200.000.